Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perkembangan kanak-kanak awal dan anak akhir. Silakan oleh Saudara Jalpat. Yang pertama akan menjelaskan perkembangan kanak-kanak awal. Perkembangan kanak-kanak awal merangkumi tempo dari lahir hingga sekitar 6 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mengalami pertumbuhan fisikal yang pesat seperti belajar berjalan dan mengawal pergerakan. Mereka juga mulai memahami dan menggunakan bahasa, berpikir secara lebih kompleks, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kanak-kanak awal. Bayi dari 0 sampai 2 tahun, pada tahap ini anak membutuhkan perawatan dan kasih sayang yang intensif dari orang tua. Mereka mulai belajar mengenal dunia sekitar dan mengembangkan kemampuan sensorik. Balita dari umur 2 sampai 4 tahun, pada tahap ini anak mulai belajar berbicara, berjalan, dan mengembangkan kemampuan mentorik. Mereka juga mulai belajar mengenal diri sendiri dan lingkungan sekitar. Prasekolah dari 4 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenal konsep dasar seperti angka, huruf, dan warna. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri aspek perkembangan kanak-kanak awal. Fisik motorik. Pada usia awal, kanak-kanak mengalami pertumbuhan fisikal dan ketara. Mereka mulai menguasai kemahiran motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, serta kemahiran motorik halus seperti memegang pensil, menyusun blok, dan menggunakan sudu. Lalu kecerdasan intelektual. Perkembangan intelektual merangkum keupayaan untuk berpikir, memahami, dan belajar. Kanak-kanak pada peringkat ini sangat ingin tahu dan suka menerka persekitaran mereka. Imajinasi mereka juga berkembang dengan cara bermainnya. Boleh untuk ya selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri aspek perkembangan kanak-kanak awal, yaitu dari bahasa. Pada perkembangan ini, anak mulanya hanya berbicara per kata, lalu berkembang sehingga bisa berkomunikasi. Mereka juga belajar melalui pendengaran interaksi dan peniruan. Lalu ada sosio-emosional. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengenali dan mengekspresikan berbagai emosi seperti gembira, marah, sedih, dan takut. Mereka juga mulai belajar mengawal emosi dengan bimbingan orang dewasa. Selanjutnya, ada pada aspek agama dan moral. Pembedahan awal kepada amalan agama seperti berdoa, memberi salam, atau mendengar cerita-cerita nilai membantu akhlak dan kepribadian mereka sejak awal lagi. Selanjutnya ada perkembangan kanak-kanak awal dalam perspektif Islam. Usia ini adalah masa penanaman disiplin dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kanak-kanak awal fokus kasih sayang, perlindungan, pembiasaan dasar agama seperti penanaman akhlak dan kebiasaan baik seperti sopan santun, doa sehari-hari, mengenalkan Allah, Nabi, dan rukun Islam. Baik, selanjutnya ada hasil observasi dari kanak-kanak awal yang kita observasi yaitu anak umur 3 tahun. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan bahasa anak? Lalu, ibunya menjawab, baik, anak sudah mampu mengungkapkan bahasa dengan lancar dan mampu menggunakan bahasa daerah. Anak selalu bertanya tentang hal-hal yang ingin dia tahu dan sangat aktif dalam berbicara. Lalu pertanyaan kedua ada, apakah anak sudah bisa mengungkapkan keinginannya dengan jelas? Lalu jawabannya sudah, ia sudah bisa mengungkapkannya apa yang ia inginkan dengan sangat jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Baik, yang selanjutnya ada hasil observasi kanak-kanak awal di pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana anak ibu bersosialisasi dengan teman sebaya? Jawabannya adalah sangat baik. Anak mampu mengenal lingkungan dan teman baru, meski awalnya anak cenderung diam karena memperhatikan lingkungan sekitar, tetapi sosialisasinya sangat bagus. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pola tidur dan makan anak sehari-hari? Jawabannya bagus, pola makan dan tidurnya teratur dan selalu tidur siang. Boleh selanjutnya. Terus pertanyaan yang kelima, apa yang biasanya membuat anak senang atau marah? Jawabannya, anak senang ketika keinginannya tercapai dan bermain sepanjang hari. Kemudian anak marah ketika keinginannya itu tak dituruti. Lalu ada pertanyaan keenam, apa aktivitas favorit anak di rumah? Jawabannya bermain dengan temannya atau mencoba hal-hal baru, seperti menggambar, menulis, dan lain-lain. Kemudian, apa tantangan dalam mengasuh anak? Jawabannya mudah menangis apalagi di saat keinginannya tidak tercapai. Dan pertanyaan terakhir, apa harapan dalam perkembangan anak? Jawabannya, saya berharap anak bisa tumbuh dengan baik, perkembangannya semakin baik, dan menjadi anak yang ceria, bahagia, dan soleha. Kemudian kita beralih kepada perkembangan kanak-kanak akhir. Perkembangan kanak-kanak akhir merangkumi tempo dari sekitar usia 7 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menunjukkan kematangan fisikal yang lebih stabil, serta peningkatan koordinasi motorik halus dan kasar. Dari segi kognitif, mereka mulai berpikir secara lebih logik dan teratur, mampu menyelesaikan masalah sederhana, serta memahami konsep massa dan aturan sosial. Perkembangan bahasa semakin luas, dengan penggunaan ayat yang lebih kompleks. Kanak-kanak pada tahap ini juga menunjukkan kemajuan dalam kemahiran sosial, belajar bekerja dalam kesimpulan, dan membina persahabatan yang lebih mendalam. Di samping itu, mereka mulai menunjukkan minat dan kecenderungan dalam bidang tertentu, serta belajar tentang tanggung jawab dan disiplin diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Oleh Alwadi, maaf. Alwadi dulu. Oh iya, maaf, Alwadi. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kanak-kanak akhir. Lalu sekolah dasar 7-10 tahun. Pada tahap ini anak mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Lalu ada pria remaja, yaitu 10-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengalami perubahan fisik dan emosional. Mereka juga mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Boleh dilanjut ke slide. Oke, di sini ada ciri-ciri aspek perkembangan kanak-kanak akhir. Satu yaitu fisik motorik. Pada tahap ini, kanak-kanak menunjukkan koordinasi motorik yang lebih mantap. Mereka mampu melakukan aktiviti fizikat yang lebih kompleks seperti berlari jauh, melompat, bermain sukan, serta menulis dan melukis dengan kawalan yang lebih halus. Dilanjut ada kecerdasan intelektual. Kanak-kanak akhir mulai berpikir secara lebih logik dan teratur. Mereka mampu memahami sebab, akibat, menyelesaikan masalah sederhana, dan menunjukkan minat terhadap pengetahuan baru.
Keupayaan membaca, menulis, dan berpikir kritis berkembang dengan pusat. Boleh dilanjut? Udah. Oke, dilanjut selanjutnya ini ada ciri-ciri aspek perkembangan kanak-kanak akhir. Salah satunya itu satu, bahasa. Pada tahap ini anak sudah dapat menyusun kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan bahasa, dan mulai mampu menulis serta membaca secara sederhana. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan berargumentasi dan berdiskusi. Di sini ada sosio-emosional. Anak mulai memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, serta belajar bekerja sama dan berbagi. Mereka mulai memiliki pengendalian emosi yang lebih baik dan dapat membina hubungan sosial dengan teman sebaya. Ciri-ciri aspek perkembangan kanak-kanak akhir, yaitu agama dan moral. Anak mulai memahami konsep baik dan buruk secara lebih dalam. Mereka dapat meniru dan melaksanakan amalan ibadah seperti sholat, serta menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Perkembangan kanak-kanak akhir dalam perspektif Islam, yaitu usia ini merupakan masa penting dalam pembentukan karakter, tanggung jawab, dan pembiasaan nilai-nilai agama. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melakukannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Pukulnya pakai sapu lidi. Kanak-kanak akhir mulai belajar memahami aturan nama, norma, agama, dan sosial. Anak lebih mampu menerima nasihat dan bimbingan. Perlu dilatih disiplin dalam ibadah, dalam kurung sholat, puasa, tanggung jawab, dan akhlak. Belajar membedakan baik buruk, halal, haram, benar, dan salah. Baik, selanjutnya di sini ada hasil observasi kanak-kanak akhir. Yang pertama, bagaimana Anda menggambarkan perkembangan anak Anda selama masa sekolah dasar? Jawabannya, perkembangan adanya peningkatan pengetahuan dan cara komunikasi yang lebih nyambung. Yang kedua, apa saja perubahan perilaku yang Anda perhatikan sejak anak mulai masuk SD? Jawabannya, perkembangan yang terjadi sejak masuk SD adalah anak lebih banyak bertanya karena keingintahuannya dari informasi yang anak dapat dari sekolah. Informasi baru yang anak dapat kemudian diceritakan kembali, bahkan kadang anak mempraktekannya di rumah. Komunikasi yang lebih berkembang. Berikutnya, bagaimana cara Anda menampingi anak dalam proses belajar di rumah? Jawabannya, membiarkan anak membaca, mempelajari materi terlebih dahulu, dan ketika anak tidak memahami, saya mencoba untuk menerangkan kepada anak agar anak lebih paham. Yang keempat, apakah anak Anda menghadapi kesulitan dalam pelajaran tertentu? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Jawabannya, iya, ada. Cara saya mengatasinya menerangkan dan memberi pertanyaan yang kemudian anak jawab agar saya tahu sampai di mana anak paham dan terus diulang sampai anak mengerti. Yang kelima, seberapa penting peran sekolah menurut Anda dalam perkembangan sosial anak Anda? Jawabannya sangat penting karena di sekolah anak bisa lebih berbaur dengan teman dan lebih peka terhadap sesama. Yang keenam, bagaimana anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya? Jawabannya sangat baik, anak saling bertukar cerita dengan teman dan bermain. Yang ketujuh, apakah anak Anda sudah mulai menunjukkan minat atau bakat khusus? Bagaimana Anda mendukungnya? Ya, ada. Cara saya mendukungnya memberinya semangat dan berlatih. Yang kedelapan, bagaimana pola komunikasi antara Anda dan anak Anda sehari-hari? Jawabannya saling bicara. Kadang saya bertanya tentang kegiatan sekolah. Anak sering bercerita tentang kejadian di sekolah. Saya memberi pemahaman apa yang boleh atau tidak boleh anak lakukan. Yang kesembilan, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mendidik anak di usia ini? Tantangannya adalah ketika anak harus sering diingatkan saat ia mengulangi kesalahan, harus sering mengingatkan untuk belajar, dan harus mengingatkan anak untuk menggunakan waktu dengan yang lebih berkualitas. Bagaimana Anda mengatur penggunaan atau teknologi pada anak Anda? Saya berusaha menerapkan untuk mengizinkan anak boleh menggunakan gawai jika sudah melakukan tugas yang harus dikerjakan, baik itu tugas rumah atau tugas sekolah. Dan selanjutnya sama ini, Aisyah.
Baik, selanjutnya hasil observasi kanak-kanak akhir nomor ke-11. Apa nilai atau kebiasaan yang ingin Anda tanamkan pada anak di tahap ini? Jawabannya yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang ke-12, seberapa besar peran Anda dalam mengatur kegiatan ekstrakurikuler anak? Jawabannya yaitu peran saya memberikan masukan kepada anak jika anak memiliki minat pada ekstrakurikuler. Lanjut. Yang ke-13, bagaimana Anda menanamkan disiplin dan tanggung jawab pada anak? Jawabannya, saya mencoba melatihnya dengan cara meminta anak untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah. Yang ke-14, apakah Anda merasa cukup mendapatkan dukungan dari sekolah dalam mendampingi perkembangan anak? Jawabannya yaitu saya rasa belum, karena keterbatasan waktu, jadi saya rasa di rumah pun saya harus membantu anak untuk lebih berkembang karena waktu di rumah lebih panjang. Lanjut, Faiz. Yang ke-15 yaitu, apa harapan Anda terhadap perkembangan anak Anda dalam beberapa tahun ke depan? Jawabannya, saya harap keinginan belajarnya lebih meningkat, pengetahuannya lebih meningkat, kedisiplinan dan tanggung jawabnya lebih meningkat, dan anak dapat berperilaku lebih baik juga. Yang terakhir, kesimpulan. Perkembangan kanak-kanak awal yaitu 0-6 tahun dan kanak-kanak akhir yaitu 7-12 tahun merupakan fase terpenting dalam pembentukan karakter anak. Pada masa awal, Islam menekankan kasih sayang, rasa aman, dan pembiasaan akhlak dasar melalui teladan orang tua. Sedangkan pada masa akhir, penekanan berpindah pada disiplin, tanggung jawab, serta pembiasaan ibadah dan nilai-nilai keislaman. Kedua tahap ini menjadi dasar utama dalam membentuk pribadi anak yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Sekian dari kami kelompok 2 telah menyelesaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.